Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlakul Mardiyah, NIM 10520001. Saya adalah mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan yang mana sekarang sedang menempuh pendidikan pada semester 7 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fakultas yang mana ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu pengertian dari fikih, usul fikih, dan filsafat hukum Islam. Fikih. Fikih dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses istinbat, menggali dan menelaah dari dalil-dalil syar'i. Intinya merujuk pada pemahaman dan aplikasi hukum Islam. Selanjutnya, usul fikih. Usul fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syariah dari berbagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, filsafat hukum Islam dapat diartikan sebagai pemikiran filosofis yang mendalam tentang aspek-aspek hukum Islam dan prinsip-prinsipnya. Pertanyaan selanjutnya adalah manfaat dari mempelajari ilmu fikih, usul fikih, dan filsafat hukum Islam. Manfaat mempelajari ilmu fikih yang pertama yaitu manfaat dari mempelajari ilmu fikih, usul fikih, dan filsafat hukum Islam. Yang pertama, memberikan pemahaman sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua, membentuk pemahaman yang mendalam terkait sumber-sumber hukum. Yang ketiga, memupuk pemikiran dalam menafsirkan hukum-hukum. Pertanyaan selanjutnya, pembagian hukum Islam. Pertanyaan selanjutnya, pembagian hukum Islam. Hukum Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum taklifi. Yang kedua, hukum wadi. Hukum taklifi adalah hukum yang menetapkan kewajiban atau larangan bagi individu muslim. Hukum taklifi terbagi atas 5. Yang pertama, wajib. Kedua, sunnah. Ketiga, mubah. Keempat, haram. Kelima, makruh. Jadi, wajib dapat diartikan segala sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan mendapatkan siksa. Contohnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Selanjutnya, sunnah. Sunnah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Contohnya, puasa Senin Kamis. Selanjutnya, mubah. Boleh. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Contohnya, makan dan minum. Selanjutnya, haram. Haram apabila dikerjakan akan mendapat dosa, jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh, zina, meminum khamar, mencuri, membunuh. Selanjutnya, makruh. Makruh apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dilakukan tidak mendapat dosa. Pertanyaan selanjutnya yaitu hukum wadi. Hukum wadi diartikan sebagai titah dalam. Yang kedua, hukum wadi. Hukum wadi adalah titah syariat yang menuntut untuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan sebagai mani, penghalang. Terbagi atas sebab.
sesuatu yang dijadikan indikasi oleh syariat adanya hukum dan menjadi sebab keterkaitan atas berlakunya hukum. Contohnya, masuknya bulan suci Ramadan menjadi sebab atau alasan bagi umat Islam untuk puasa Ramadan. Yang selanjutnya, syarat. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepada adanya sesuatu yang lain dan berada di luar dari hakikat. Contohnya, syarat saksi adalah syarat sahnya pernikahan dan niat menjadi syarat sahnya puasa. Selanjutnya, mani, penghalang. Segala yang dapat meniadakan atau membatalkan hukum. Contoh, seorang anak berhak memperoleh warisan, namun apabila murtad, warisan itu tidak boleh diterima. Intinya, murtad menjadi penghalang dari hak warisan dalam Islam. Pertanyaan selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, pedoman atau petunjuk umat Islam. Yang kedua Sunnah. Sunnah adalah tradisi atau perilaku yang dilakukan oleh Rasul yang dapat diteladani atau dicontoh. Yang ketiga Ijma. Ijma adalah suatu penetapan keputusan oleh umat Islam atau ulama dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Yang terakhir Qiyas. Qiyas adalah perbandingan dalam situasi yang baru dengan hukum yang sudah ada. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.